Presiden Libertarian Argentina Javier Milei menjabat pada akhir tahun 2023 dan mengecam Tiongkok sebagai pembunuh komunis. Milei kemudian mengancam akan melemahkan hubungan dengan negara Asia tersebut. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Ekspor ke Cina termasuk kedelai dan litium melonjak 15% di tahun pertamanya. Melansir Reuters, perubahan haluan yang pragmatis oleh sekutu alami AS tersebut menggarisbawahi tantangan bagi Presiden Donald Trump di Amerika Selatan yang kaya sumber daya, tempat perdagangan yang berkembang pesat yang dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan pengaruh Cina. Trump ingin mengguncang perdagangan global dan mendapatkan mitra untuk mempromosikan kepentingan AS menggunakan ancaman dan tarif perdagangan. Ia telah mendorong konsesi dari Kolombia, Panama, dan Meksiko, sementara Brasil menjadi sasaran tarif perdagangan baru untuk baja. Tarif 25% yang diusulkan untuk barang-barang Meksiko dan Kanada akan mulai berlaku pada hari Selasa, dengan biaya tambahan 10% untuk barang-barang Cina. Namun di sekitar Amerika Selatan, puluhan pejabat, diplomat, dan pakar perdagangan mengatakan bahwa keunggulan perdagangan Cina yang besar dan terus bertambah melemahkan dampak tindakan Trump. Ini merupakan sebuah tanda peringatan tentang potensi batasan yang lebih luas dari pendekatan hukuman di dunia tempat Amerika Serikat memiliki semakin banyak pesaing ekonomi. Seorang diplomat senior Brasil yang dekat dengan Presiden sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan, ekonomi Brasil tidak bergantung pada Amerika Serikat. Dia kemudian mengutip surplus perdagangan negara itu sebesar 30 miliar US dollar dengan Cina tahun lalu sebagai hal yang jauh lebih penting secara ekonomi. Ia mengatakan ancaman tarif perdagangan Trump, yang muncul setelah bertahun-tahun diabaikan oleh Amerika Serikat, akan mendorong negara-negara untuk mencari alternatif yang kurang berisiko seperti Cina, Eropa atau kelompok BRICS termasuk Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Beijing, sementara itu, adalah mitra yang pragmatis, dan orang Cina datang ke sini untuk berbisnis. Menurut analisis Reuters terhadap data perdagangan, didorong oleh raksasa komoditas Brasil, Chili, Peru, dan Argentina, ekspor Amerika Selatan ke Cina meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam dekade terakhir. Sementara pengiriman ke Amerika Serikat hanya meningkat sedikit. Itu membuat pasar besar Tiongkok menjadi sangat berharga bagi para pemimpin regional yang bergulat dengan pertumbuhan yang lambat dan utang yang tinggi, dan memperkuat kekuatan Beijing di kawasan itu, bahkan dengan pemerintah yang tidak selaras secara ideologis. Ryan Berry, seorang direktur di lembaga pemikir bipartisan Washington, Center for Strategic and International Studies, mengatakan Trump sebenarnya memberi lebih banyak perhatian ke Amerika Latin.